jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, bagaimanapun di Salangkarang, bagaimanapun di Salangkarang. Katamu lawanlah Adinda iman di dadara Semalayang, iman di dadara Semalayang. Sayang si patokaan matego gorokan sayang si patokaan matego gorokan sayang sajojo yung madam ko bisa papare sa muna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Kampung nan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku Liliang, takkan aja kawan-kawanan lamo, sangke basuh yang suria. Coba cari tempat yang paling suka. Selanjutnya
perkotaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berarti pemikirannya hampir sama. Contoh, dilarang tidur saat pelajaran berlangsung. Ini kesepakatan. Dan selanjutnya dilarang makan dan minum. Ya. Dilarang mencoret bangku. Ya. Ini berarti kesepakatannya kalian. Stop bullying, sangat bagus. Berarti nanti ada temennya yang membuli, berarti ada sanksinya. Kan karena sudah terjadi stop bullying. Contoh, kalau TK nih, oh dibully ini pendek siapa? Itu berarti sudah termasuk bullying. Dilarang apa ini, Nek? Dilarang bermain di apa itu? FF, dilarang nge-game. Bagus, dilarang nge-game. Dilarang bolos jam pelajaran. Oke, dan semuanya. Jadi semuanya yang ada di sini yang kalian tulis berarti kesepakatannya kelas matematika ini. Oke, terima kasih. Mari kita pelajaran. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Handono Triwidodo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia, super khusus Ibu Deviria Anggraini yang saat ini sedang berbahagia sekaligus berdebar-debar.
Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga bisa berada di ruangan yang penuh barokah ini, penuh dengan kebahagiaan ini, untuk bersama-sama kita akan segera menyaksikan, mengikuti acara aksi nyata implementasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Deviria Anggraeni, Sarjana Pendidikan, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, atas kesediaannya untuk turut hadir menyaksikan acara yang diselenggarakan oleh Ibu Deviria. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, untuk acara aksi nyata yang akan segera kita mulai ini, susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dan penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, penyampaian sekaligus presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Deviria Anggraeni, yaitu tentang implementasi budaya positif. Kalau nanti masih ada waktu, masih ada kelonggaran waktu, masih tersisa waktunya, kita juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk membuka acara aksi nyata implementasi budaya positif ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Handono Triwidodo, disilakan. Untuk kita semua yang kami hormati Bapak Sarjono selaku wakil kepala sekolah, kepada Bapak Ibu urusan dan Bapak semua, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi panjang umur. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara koordinasi dan beberapa dari KM yang diberikan oleh Bu Devi. Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada yang sudah kita tunggu-tunggu, acara aksi nyata implementasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Deviria Anggraeni, SPD, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Muncak, Bapak Dr. Andes Handono Triwidodo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Muncak. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk Bapak Handono telah mengizinkan saya berdiri di sini dalam kegiatan implementasi budaya positif
aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini, telah bersedia hadir di sini walaupun dalam keadaan lelah, lapar, dan mengantuk. Untuk menyelesaikan aksi nyata saya, yaitu modul pertama yang dapat saya selesaikan. Jika saya tidak dapat menyelesaikan aksi nyata yang pertama ini, berarti saya dianggap belum selesai di tahap ini. Jadi saya mohon bantuannya untuk pemahamannya. Yang kedua, jika ilmu itu saya simpan sendiri, nanti itu tidak bermanfaat. Jadi saya hanya sedikit ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini hanya sekelumit dari yang saya tahu. Mungkin di sini banyak guru-guru yang sudah mengetahui tentang budaya positif. Yang keempat, yaitu kolaborasi. Jika hanya saya atau beberapa guru yang melakukan budaya positif, sekolah kita tidak akan maju. Jika kita kolaborasi dengan seluruh guru di sini, kemungkinan besar semua siswa tidak ada yang namanya kenakalan, karena kita kompak. Yang saya pelajari di situ dari budaya positif seperti itu. Diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi saya di sini diberi tugas oleh pendidikan guru penggerak, yaitu penyebarannya di sekolah masing-masing terlebih dahulu. Jadi di sini saya menyebarkan ilmu yang tentang budaya positif seperti yang saya gambarkan ini, yaitu budaya positif seperti sholat duhur itu termasuk budaya positif, yaitu bersalaman, bersapa dengan guru dengan kalimat sopan, dengan kata-kata yang santun, itu termasuk budaya positif. Yang terakhir yaitu, ini contoh kecilnya saja, yang itu yaitu di dalam kelas mereka dapat melakukan kegiatan dengan rame. Itu bukan berarti salah kalau dalam kurikulum merdeka, tetapi kritis. Anak-anak diharapkan kritis, yaitu dalam diskusi itu dianggap tidak apa-apa dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya, dalam budaya positif yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma kita itu harus dirubah kalau di kurikulum merdeka. Yang pertama, hanya guru saja yang ngomong, tetapi kalau di perubahan paradigma belajar di kurikulum merdeka itu berubah. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi kadangkala kenakalan anak itu motivasinya itu apa, di sini kita singgung. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang mungkin yang ini tidak asing, yaitu keyakinan kelas. Di kelas 7 semuanya kelas mungkin sudah melakukan, yaitu keyakinan kelas. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi jika ada anak bermasalah kita tanya dulu. Kalau yang tentang yang terakhir ini, lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon berubah ke teori kontrol. Jadi sepertinya kita sekarang menggunakan stimulus respon, kita rubah ke teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu, kayak saya guru matematika, target saya anaknya segini, padahal kemampuan anaknya segini. Jadi kita harus menurunkan grade-nya kita, seperti itu. Teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan anak tersebut. Jadi pandangan anak itu seperti apa, kita melihat dunianya mereka. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau menggunakan stimulus respon. Tetapi jika menggunakan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak nakal itu apa sih tujuannya, atau latar belakangnya seperti apa. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon seperti itu. Contohnya si A
itu bisa dikontrol karena dia mau dikontrol. Tetapi kalau pakai teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan itu salah atau benar. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya teori kontrol tidak menggunakan itu, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain untuk menjadi baik atau menjadi buruk. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang berikutnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kita harus berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah tentang siswa. Yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Itu berarti menang atau kalah, berarti intinya kalau anak menjadi korban, yang satunya tersangka, itu yang satu menang, yang satu kalah. Karena yang satunya itu sama gurunya direspon, yang satunya dilakukan bersalah. Sebenarnya itu salah kalau dalam pembelajaran teori kontrol. Yang benar itu adalah dua-duanya dikasih pertanyaan yang kurang kencang. Jadi kita mengiming-imingi jajan di depan itu sebenarnya juga tidak boleh, karena itu juga termasuk menghukum anak tersebut. Jadi jika anak tersebut motivasinya dari luar karena menginginkan makanan tersebut, berarti itu termasuk menghukum anak tersebut. Jika dihukum itu bentuk kekerasan, tetapi jika penghargaan itu bentuk secara tidak langsungnya ini menghukum anak tersebut, dan jangkanya tidak panjang. Menghargai mengurangi ketepatan. Jadi anak tersebut jika tidak mendapatkan hadiah berarti dia tidak mau mengerjakan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Berarti intinya restitusi itu kita menanyakan. Contohnya yang kemarin anak saya adalah, tetapi dua-duanya kita harus menanyakan secara rinci apa kesalahan dari masing-masing. Itu berarti namanya restitusi atau prosesnya. Ini adalah bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di sini kalau konsekuensi itu contohnya anak air dimasukkan di temennya, jahil kayak gitu. Konsekuensinya anak tersebut bajunya basah. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Teratur. Menaati peraturan. Sesuai proses. Oke, di sini yang saya pelajari adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak usah dipergunakan. Dalam budaya kita, makna disiplin menjadi sesuatu yang seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disciplina, yang artinya belajar. Dalam bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga anak tersebut berperilaku dengan mengacu pada nilai yang timbul dari diri sendiri. Didik menjadi fokus utama pendidikan. Bahan ajar bersifat kognitif atau sesuai dengan perkembangan ilmu dan pertumbuhan masyarakat. Sehingga sekarang anak-anak yang sering menggunakan HP itu berarti kita manfaatkan untuk pembelajaran, jangan sampai untuk mengegim aja. Intinya pembelajaran paradigma baru seperti itu.
Yang saya maksud dengan motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kadang anak itu tidak hukuman. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita juga bisa harus sesuai dengan kurikulum, tidak hanya monoton dengan paradigma yang lama. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Perilaku siswa kita itu ada 3, yaitu motivasinya. Yang pertama untuk penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi yang terbaik kita memilih yang ketiga. Jika yang pertama dan kedua, yang kedua itu berprestasi untuk mendapatkan penghargaan. Kalau yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan, bahwa pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang itu. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan tindakan Pak Seno pada Iva? Menurut teori tidak boleh. Menurut teori tidak boleh. Menurut Bapak Ibu guru, tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, di sini adalah menurut saya ini adalah hukuman karena tidak menyelesaikan masalah, itu termasuk hukuman. Dihukum oleh penghargaan, artinya di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kita itu sepertinya hukuman dan penghargaan. Jadi kita mengiming-imingi jajan di depan itu sebenarnya juga tidak boleh, karena itu juga termasuk menghukum anak tersebut. Jadi jika anak tersebut motivasinya dari luar karena menginginkan makanan tersebut, berarti itu termasuk menghukum anak tersebut. Jika dihukum itu bentuk kekerasan, tetapi jika penghargaan itu bentuk secara tidak langsungnya, ini menghukum harus terjadi. Yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di sini kalau konsekuensi itu contohnya anak air di jahil kayak gitu. Konsekuensinya anak tersebut bajunya basah atau apa. Kalau bentuk hukuman kita langsung menghukum suruh lari atau apa. Tapi kalau konsekuensi bagaimana cara anak tersebut kok temennya basah baju. Di sini teori disiplin saya jabarkan seperti ini. Jadi teori disiplin itu ada teori kontrolnya atau teori pilihan, yaitu oleh Dr. William Glasser. Di sini saya membaginya menjadi 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu walaupun disuruh nggak bakalan mau, karena yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri. Yang kedua, semua berperilaku memiliki tujuan, yaitu mempunyai motivasi, yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi dari luar. Contohnya menghindari hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan. Nanti saya paparkan di bawah untuk penjelasannya. 5 posisi kontrol yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Yang terakhir, nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Di segitiga restitusi yaitu menyetabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari ketiga ini kita berarti mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa terima kasih, kesenangan dan kebebasan. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pembelajaran dengan paradigma baru, yang saya maksud seperti ini. Pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita di sini sering menggunakan kita yang monoton, kita yang menjelaskan, dan kita anggap itu semuanya sudah benar. Kadangkala anak-anak suka iya-iya padahal belum mengerti. Siklus proses paradigma baru dimulai dari pemetaan standar, kompetensi, yang kedua perencanaan proses, dan yang terakhir perencanaan asesmen atau penilaian. Peserta didik menjadi fokus utama pendidikan. Bahan ajar bersifat kognitif atau sesuai dengan perkembangan ilmu dan pertumbuhan masyarakat. Sehingga sekarang anak-anak yang sering menggunakan HP itu berarti kita manfaatkan untuk pembelajaran, jangan sampai untuk mengegame aja. Intinya pembelajaran paradigma baru seperti itu. Yang saya maksud dengan motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kadang anak itu tidak ingin mengerjakan tugas atau mengerjakan yang diperintah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai dirinya sendiri, dari niatan diri mereka sendiri. Jadi kalau motivasi intrinsik itu jangka pendek, tetapi kalau motivasi internal yaitu jangka panjang. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah dan akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita juga bisa harus sesuai dengan kurikulum, tidak hanya monoton dengan paradigma yang lama. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Perilaku siswa kita itu ada 3, yaitu motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi yang terbaik kita memilih yang ketiga jika menghindari ketidaknyamanan. Disiplin positif, proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Jadi mereka diajarkan untuk mengontrol diri mereka sendiri. Disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing murid dalam menumbuhkan disiplin diri untuk menumbuhkan motivasi internal. Jadi tugas kita itu hanya menuntun. Masalah anak itu pintar atau kurang pintar itu adalah motivasi dari diri mereka sendiri. Konsep disiplin ada 4, yaitu hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi setelah anak itu dihukum bukan tambah jerah, tapi kadang-kala tambah meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi sistem itu menghukum jika anak itu tidak takut, ya tetap aja seperti itu. Yang ketiga, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi anak itu jika di luar ya tetap aja seperti itu. Yang terakhir, murid akan membenci peraturan. Jadi peraturannya mereka malas untuk membacanya. Jika penghargaan, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Jadi itu ada keirian sosial jika ada penghargaannya. Yang ketiga, konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati,
sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu namanya konsekuensi. Contohnya, jika kamu tidak bersepatu sesuai dengan peraturan sekolah, kamu akan dihukum seperti ini. Dia sudah mengetahui, itu berarti konsekuensi. Yang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dalam karakter yang lebih kuat. Restitusi itu adalah prosesnya. Jadi proses awal sampai terakhir tidak menyalahkan murid. Itu adalah restitusi. Ini contoh pertanyaan pemantik. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu termasuk hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Artinya di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kita itu sepertinya hukuman dan penghargaan. Jadi kita mengiming-imingi jajan di depan itu sebenarnya juga tidak boleh, karena itu juga termasuk menghukum anak tersebut. Jadi jika anak tersebut motivasinya dari luar karena menginginkan makanan tersebut, berarti itu termasuk menghukum anak tersebut. Jika penghargaan itu bentuk secara tidak langsungnya, ini menghukum anak tersebut, dan jangkanya tidak panjang. Menghargai mengurangi ketepatan. Jadi anak tersebut jika tidak mendapatkan hadiah, berarti dia tidak mau mengerjakan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Berarti intinya restitusi itu kita menanyakan. Contohnya yang kemarin anak saya dengan anaknya Bu Rima itu, dua orang yang saling menyalahkan, itu bukan berarti si A si B yang salah, tetapi dua-duanya kita harus menanyakan secara rinci apa kesalahan dari masing-masing. Itu berarti namanya restitusi atau prosesnya. Ini adalah bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di sini kalau konsekuensi itu contohnya anak atau apa. Tapi kalau konsekuensi, bagaimana cara anak tersebut kok temennya basah, bajunya, apa solusinya? Itu adalah konsekuensinya. Gak pakai baju nanti kalau belum buka. Ini adalah bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, dan restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi fokus pada solusi, pada karakter bukan tindakan. Jadi setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Cara penyelesaiannya pun harus berbeda-beda, tidak dipukul sama rata. Konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ya seperti kebutuhan primer kita dan sebagainya. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ini adalah contoh kecil. Pak Zulfikar adalah apa itu? Yang baru, kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa yang selalu bereaksi negatif pada kebijakannya. Dan dengan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat.
Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia kenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hafnafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekati dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik itu seperti apa? Kadang-kala kan kita apa sih pertamanya pendiam, kok sekarang agresif, itu pertanyaannya. Kadang-kala kita bertanya seperti ini. Kemungkinannya satu, iseng aja karena sebenarnya aku senang lihat website baru ini, kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat itu adalah berarti kebutuhan kesenangan yang ingin diraih oleh Pak siapa tadi, Pak Maliknya. Yang kedua, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia, berarti cinta dan kasih sayang. Yang ingin dapat perhatian. Ya, ingin dapat perhatian, jadi pengen dikenal. Yang penguasaan, yaitu saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi, Pak Julfikar, makanya saya tanya-tanya saja, yaitu penguasaan, tidak mengerti. Kebebasan, gaya ngomongnya Pak Julfikar itu menonton sekali, jadi bosan. Dia bertanya kebebasan, jadi dia ingin meluapkan isi hatinya. Yang terakhir adalah keyakinan, yang ini adalah keyakinan kelas. Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bapak Ibu guru menggunakan helm tujuannya untuk apa? Aman. Berarti tujuannya aman kan? Di sini yang kedua, kenapa kita menggunakan peraturan 3M? Berarti kan untuk keamanan juga. Untuk mendukung motivasi intrinsik, itu kan motivasi dari diri sendiri kan. Kalau ingin aman berarti motivasi intrinsik. Di sini keyakinan kelas dibuat dari anak untuk anak, yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Itu adalah contoh kecil yang saya ambil dari kelas 8A, yaitu kesepakatan kelas yang dibuat oleh mereka sendiri, walaupun kadangkala dari siswa tersebut tetap melanggar peraturan tersebut. Ini adalah keyakinan kelas yang saya ambil dari guru penggerak angkatan 5. Kesepakatan kelasnya seperti ini, yang dibuat oleh mereka sendiri. Ini adalah peraturan, bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas adalah tanggung jawab bersama, tetapi jika peraturan itu harus dilaksanakan. Ini adalah tindakan guru. Saya menanyakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini contohnya, saya balik ya jawabannya. Itu termasuk hukuman karena ya itu hukuman karena tidak ada penyelesaiannya. Jika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu hukuman karena kita bukan guru olahraga. Menggantikan kertas tugas dengan teman yang dicoret-coret, mengganti kertas tugas itu termasuk konsekuensi sebenarnya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, membersihkan berarti konsekuensinya. Ini segitiga restitusi, yaitu saya sudah melakukan di kelas saya 7F. Yang pertama yaitu segitiga restitusi seperti ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata, jika menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi di sini menstabilkan identitas yaitu membuat anak tersebut menjadi stabil emosinya. Berikutnya validasi kebutuhan, yaitu guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu adalah contoh kecil kalimat-kalimat yang dibuat di validasi kebutuhan.
Ini adalah video YouTube yang telah saya pelajari di Guru Penggerak, mohon dilihat. Terus terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam perbuatan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi budaya positif. Kesempatan kepada dua penanya saja. Dan dalam kurikulum Merdeka, apa yang dipaparkan oleh Mbak Devi tentang kurikulum Merdeka, bukan Pak Devinya, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Contoh saja, sederhana saja, kenakalan anak siswa, terutama kita ini di sekolah kita, berbulan-bulan, bertahun-tahun malah bertambah. Saya melakukan pembelajaran sistem apa yang Mbak Devi lakukan. Saya tidak mau berceramah, praktikum di kelas. Ternyata apa? Tadi yang sebutkan HP sebagai pembelajaran, oke saya lakukan. Tapi HP itu ya dari semua kelas kebanyakan 50% sampai 40% sampai 50% ternyata HP digunakan dengan semaksimal mungkin. Gitu. Ini kurikulum Merdeka. Mereka di mana? Merdekanya itu di mana? Kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka yang pemerintah agung-agungkan di situ, ternyata fakta yang ada tidak sama sekali, tidak sesuai. Nah, dari itu kalau saya pribadi orientasinya ke merdeka, tetapi tidak orientasi kepada akhlak, itu susah juga. Karena akhlak itu paling utama kalau menurut saya. Kalau kita mengajukan kemerdekaan saja akhlak tidak terpakai, susah juga ya. Nah itu penting. Nah karena kenapa? Banyak guru mengajukan ini harusnya dikasih katakanlah pembinaan, sekali berpembinaan anak-anak tetap begitu. Salah satu ada sebagian guru mengatakan kepada saya, ketika ada guru protes ke saya langsung panggil anak itu, tapi secara pribadi. Kenapa? Itu shock terapi bagaimana mengajari anak itu secara akhlakul karimah bagaimana. Saya tuh welcome. Ketika ada guru yang memprotes murid anak didik saya katakan, saya marahin dengan bahasa yang baik lah. Tapi saya tekankan memang di sana masih banyak dari siswa ini masih banyak yang nakal dari 1 bulan 2 bulan sampai bertahun-tahun ini nggak selesai sesuai dengan kurikulum Merdeka yang ada di situ. Itu aja sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dalam pertanyaannya. Di sini berarti intinya yaitu kenakalan ya. Ya. Di sini jika saya mempelajarinya yaitu kenakalan pertama itu kadang-kala bukan dari anaknya itu kadang broken home atau dari dasarnya yaitu motivasi belajarnya anaknya itu mulai dari pertama emang tidak ada. Jadi kita itu tidak bisa berdiri sendiri, yaitu ada dukungan, yaitu dukungan sekolah, dukungan guru, seluruh guru, semua guru mata pelajaran, dan dukungan keluarga. Kalau saat ini yang kita lakukan itu adalah hanya guru yang mayoritas guru itu semuanya lakukan di sekolah itu hanya guru, tetapi kenyataannya di rumah itu orang tua hanya tumpuan. Yang penting saya sekolah menyekolahkan anak, yang penting pintar. Padahal itu dukungan terbesar itu seharusnya keluarga. Jadi dukungan keluarga, terus dukungan guru, seluruh guru sebenarnya. Jadi nggak hanya 1 atau 2 guru memarahi atau anak itu dikasih wawasan, tapi seluruh guru harus memberikan wawasan. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik dari dirinya untuk berubah. Jadi kalau motivasinya itu dari orang lain, anak itu kembali lagi ke titiknya lagi, ke kenakalan lagi. Tetapi jika motivasinya itu dari dirinya, itu kemungkinan bisa. Tapi proses untuk menjadi motivasi anaknya itu muncul kesulitan kita itu sebenarnya. Jadi dari dasarnya kita harus menggali prosesnya dari keluarga, dari anaknya itu bagaimana, kok bisa anak itu nakal, broken home atau kekurangan, atau butuh kesenangan, atau kebutuhan tadi. Sebenarnya itu adalah kesalahan kita semua, yaitu kesalahan keluarga, nggak hanya anak itu sendiri. Apakah butuh tambahan lagi Pak dalam penjelasan dari saya? Kalau solusi terbaiknya bagaimana itu? Solusi terbaik dari saya yaitu kebijakan dari sekolah, keluarga,
dan guru tersebut. Jadi semua pihak harus saling gotong royong. Gimana? Ya, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ibu Ria Deviriani. Saya hanya katakanlah menambah motivasi. Saya sudah menyampaikan terima kasih sekali karena Bu Devi ini memelopori calon guru penggerak, dan saya berharap benar-benar nantinya menjadi tidak calon lagi, tetapi menjadi guru penggerak. Dan saya berharap benar, terutama yang muda-muda, ini jangan takut bayang-bayang, wah tugasnya tak dapat, untungnya tidak ada apa-apanya. Semua tidak ada yang rugi. Nah, jadi yang muda sekali lagi harus berusaha mengikuti jejak Bu Devi. Oh, nggih, Pak. Nah, saya kira itu saja dari saya, karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sugiono yang sudah menambahkan sekaligus memberikan pencerahan, memberikan motivasi dan dorongan khususnya kepada Bapak Ibu guru yang masih muda, yang masih perkasa, yang masih energi, yang masih siap untuk tetap berkarya. Dan mungkin benar dari yang disampaikan oleh Bapak Sukma tadi, yang muda-muda tetap berkarya, yang sudah tua-tua kita menyemangati dan mendorong dari belakang. Terima kasih. Aksi nyata yang dibawakan oleh Ibu Deviriani Anggreni, yaitu tentang implementasi budaya positif. Sebelum saya tutup, saya mewakili Bapak Ibu guru menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Deviriani Anggreni, sekaligus kami semua turut bangga bahwa di SMP 3 ini ada salah satu guru calon guru penggerak, dan kita tetap mendukung, kita tetap menyemangati. Semoga Ibu Devi ini nanti sukses berhasil menjadi guru penggerak yang nantinya juga akan membawa contoh untuk menjadi contoh, menjadi teladan untuk kita semua, terutama guru-guru yang masih muda, yang masih panjang jangkauannya. Terima kasih atas semua ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua.